Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang beriman, pada video kali ini marilah kita mengaji bersama kitab Majalis As-Saniyah Syarah Arba'in Nawawi, di mana dalam kitab ini akan kita bahas sebagian hikayat dan nasihat dari 40 hadis pilihan dari salah satu ulama besar, Syekh Yahya bin Syaraf An-Nawawi, atau lebih dikenal dengan Imam Nawawi. Hadis keempat, takdir kehidupan manusia. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu alaqatan misla zalik summa yakunu mudghatan misla zalik summa yursalu ilaihil malak fayamfuku fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun fawallazi la ilaha illa ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihil kitab faya'malu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihil kitab faya'malu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami, dan beliau seorang yang jujur lagi diakui kejujurannya. Sesungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah, sperma, kemudian menjadi alaqah, sesuatu yang menggantung di dinding rahim selama itu pula, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging selama itu pula. Kemudian diutus seorang malaikat kepadanya untuk meniupkan ruh padanya dan diberitakan 4 kalimat, menulis rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagia. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya seseorang dari kalian telah benar-benar beramal dengan amal penghuni surga, hingga jarak antara dia dan surga hanya sejengkal. Lalu takdir mendahuluinya, lalu ia beramal dengan amal penghuni neraka, hingga ia pun memasukinya. Dan sesungguhnya seorang dari kalian telah benar-benar beramal dengan amal penghuni neraka, hingga jarak antara dia dan neraka hanya sejengkal. Lalu takdir mendahuluinya, lalu ia beramal dengan amal penghuni surga, hingga ia pun memasukinya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis di atas dirangkumlah takdir kehidupan seseorang, mulai dari penciptaannya di dalam rahim, selama hidup jadi orang yang beruntung atau celaka, rezekinya, hingga ajalnya. Dari hadis di atas juga disimpulkan bahwa taubat
bisa melebur semua dosa yang telah dilakukan, dan segala sesuatu tidaklah keluar dari qada dan qadar Allah. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah kamu, karena setiap orang dipermudah untuk melakukan sesuatu yang ia diciptakan untuknya. Maka orang yang telah ditakdirkan termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung, ia akan dipermudah dalam melakukan amalan orang-orang yang beruntung. Begitu juga sebaliknya. Beberapa cerita terkait. Diceritakan bahwa suatu hari malaikat maut datang kepada Nabi Sulaiman bin Dawud alaihissalam dengan wujud laki-laki. Kemudian malaikat maut itu menajamkan pandangannya pada salah satu dari sahabat Nabi Sulaiman. Sahabat itu pun lantas bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Allah, siapakah laki-laki itu?" Lantas Nabi Sulaiman menjawab, "Dia adalah malaikat maut." Sahabat itu berkata, "Wahai Nabi Allah, aku melihatnya menajamkan pandangan terhadapku. Aku takut dia akan mengambil nyawaku, maka selamatkanlah aku." Nabi Sulaiman menjawab, "Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu?" Sahabat itu berkata, "Perintahkanlah angin yang kau miliki untuk membawaku ke ujung negara Hindi. Barangkali malaikat itu tidak bisa menemukan aku di sana." Maka seketika itu Nabi Sulaiman memerintahkan anginnya untuk membawa sahabat tersebut ke ujung negara Hindi, dan ia tiba di sana dalam waktu sekejap. Dan di saat yang sama pula, malaikat maut mencabut nyawanya di sana. Kemudian ia kembali menemui Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertanya kepada malaikat maut, "Mengapa engkau begitu memperhatikan sahabatku tadi?" Malaikat itu menjawab, "Aku sungguh heran terhadapnya, karena aku diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawanya di ujung negara Hindi. Saat aku datang, orang tersebut berada di sisimu, jauh dari negara itu. Sampailah aku mengerti saat anginmu membawa sahabat itu ke sana seperti yang ditakdirkan oleh Allah, maka aku ambil nyawanya di sana." Kisah Barseso yang ahli ibadah. Diceritakan bahwa Barseso memiliki 60.000 murid, dan mereka semua bisa berjalan dan melayang di udara. Buah dari keberkahan guru mereka, Barseso. Barseso sungguh ahli dalam beribadah, bahkan para malaikat pun takjub pada ketekunan ibadahnya. Allah berfirman kepada malaikat, "Mengapa kalian begitu takjub kepadanya? Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ia akan mati dalam keadaan kafir dan masuk neraka selama-lamanya." Iblis yang turut mendengar hal itu meyakini bahwa ialah yang akan menyesatkan Barseso. Kemudian datanglah iblis yang menyamar sebagai ahli ibadah ke tempat Barseso. Barseso lantas bertanya kepada si iblis yang menyamar, "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" Si iblis menjawab, "Aku adalah orang ahli ibadah yang akan membantumu untuk memperdalam ibadahmu kepada Allah."
Barseso menjawab, barang siapa ingin beribadah kepada Allah, maka cukuplah ia yang akan membantu. Tanpa sepatah kata, iblis itu langsung berdiri berpura-pura beribadah kepada Allah selama 3 hari tanpa tidur, tanpa makan, dan tanpa minum. Lalu Barseso pun terkagum. Aku telah beribadah kepada Allah selama lebih dari 200 tahun, namun sekalipun tak mampu melakukan apa yang kamu lakukan. Bagaimana caranya aku bisa sepertimu? Iblis menjawab, pergilah dan lakukan satu maksiat, kemudian bertaubatlah, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih. Dengan begitu kamu akan merasakan kenikmatan ibadah. Barseso menyangkal, bagaimana mungkin aku melakukannya sedangkan aku telah beribadah dengan sungguh-sungguh selama ratusan tahun? Iblis menjawab, sesungguhnya manusia saat melakukan dosa sangat mudah untuk mendapatkan ampunan. Barseso berkata, baiklah, menurutmu maksiat apa yang sebaiknya aku lakukan? Iblis menjawab, berzina. Barseso tidak menyetujuinya. Iblis berkata, bunuhlah seseorang. Barseso menjawab, tidak. Iblis berkata, minum arak dan mabuklah, karena dengan itu musuhmu hanya Allah. Barseso bertanya, di mana aku bisa melakukannya? Kemudian iblis menyuruhnya untuk pergi ke suatu desa. Di sana Barseso menemukan si penjual arak, seorang perempuan yang cantik. Kemudian dia membeli minuman dan meminumnya hingga mabuk. Dalam keadaan mabuk, ia berzina dengan si penjual arak. Saat melakukan itu, suami penjual arak itu datang. Barseso pun menghabisi nyawanya. Setelah semuanya terjadi, iblis datang dengan rupa yang lain. Iblis melamporkan kejadian itu kepada raja di sana. Raja tersebut memerintahkan untuk mencambuk Barseso sebanyak 180 kali. Lalu kemudian menyalibnya. Saat Barseso disalib, datanglah si iblis dan berkata, bagaimana keadaanmu? Barseso menjawab, beginilah keadaan orang jika mengikuti teman yang sesat. Iblis menjawab, engkau telah beribadah selama ratusan tahun, namun aku bisa menjebakmu semudah ini. Jika kamu mau, maka aku bisa dengan mudah melepas ikatan salibmu. Barseso menjawab, baiklah, tolong aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Iblis berkata, sujudlah kepadaku 1 kali saja. Barseso berkata, bagaimana aku bisa sujud kepadamu dalam keadaan disalib? Iblis berkata, cukup dengan isyarat. Lalu Barseso menundukkan kepalanya sebagai isyarat bersujud kepada iblis. Maka kafirlah ia dengan minum, berzina, membunuh, dan menyembah iblis. Lengkap sudah dosa yang dilakukan Barseso. Ia pun mati dalam keadaan tidak beriman. Na'udzubillah min dzalik.